suami daripada anak laki-lakinya. Kenapa? Itu maksudnya bisa perbandingannya kayak gitu. Istri lebih Ke suami, ya. dia mengikuti suami daripada anak-anak laki-lakinya. Ya iyalah. Maksudnya bagaimana? Saya belum paham. Misalkan dinas luar kota gitu. Ya ikut suami dibanding anak. Maka kalau misalnya sampai pun misalnya seorang istri itu diperintahkan suaminya, "Dek, ayo ikut dinas bapak keluar kota." Pak, tapi kan ini jadwal saya untuk berkunjung ke rumah ibu atau ke rumah bapak. Bapak itu sudah tua loh. Nggak, kamu temenin saya untuk dinas. Tetap ikut suami. Lah gimana orang tua? Ya nanti tinggal menyampaikan kepada suami baik-baik. "Pak, Mas, saya itu bukannya nggak mau. Cuma kan ibu, bapak itu kan sudah tua renta." Ya kita ngomonglah pintar-pintar. Kita tahulah kelemahan suami kita masing-masing itu apa gitu loh. Dipakai apa dulu baru mau, kan tahu gitu loh. Dengan cara apa akhirnya suami tahu. Maka apa ya? Salah satu kenapa kok Asia itu disebut kamu laminan nisa, perempuan yang sempurna? Karena Asia itu cerdas, bukan hanya mengedepankan emosi, tapi juga akalnya. Akalnya itu nggak habis itu. Fir'aun begini, oke, saya tahu cara mainnya. Ibaratnya gini, lo jual, gue beli. Nah, bukan, bahkan suami saya begini, enggak. Kita tahu lah. Bahkan para ulama itu membolehkan. Misalnya seorang suami itu tidak mau menafkahi istrinya, maka istri boleh untuk tidak melayani suami. Misalnya ketika suami itu minta berhubungan badan, enggak mau. Enggak. Karena alasannya dibenarkan. Misalnya suami enggak mau kerja. Kan kita kan sebagai istri kan, kenapa kamu kerja? Lah karena suami saya nggak mau kerja. Ya ini tinggal kita main cantik. Saya di rumah. Akhirnya kan ketika suami nih manfaatnya, Bu. Manfaat kenapa istri? Salah satu manfaat kenapa wanita itu dianjurkan sering-sering di rumah. Karena manfaatnya bisa membangkitkan semangat suami untuk bekerja. Lah kan kalau suami ketemu istri kan istri diomel-omelin kan. Akhirnya kan, ayo mas, kerja mas. Kamu kalau nggak mau kerja, nggak mau ini, saya nggak mau melayani kamu. Boleh seperti itu. Tinggal kita gimana kita main cantik gitu loh. Bukan mengedepankan emosi. Akhirnya mohon maaf ya, ketika istri bekerja, akhirnya anak tidak diurusi, kan tentu kita sepakat ya, ketika anak yang ngurusi suami kan dibiarkan, main sabun dibiarkan, main sepeda tabrakan dan lain sebagainya. Sampai kadang-kadang, "Mas, ini kenapa kok anak luka-luka ini?" "Tadi tabrakan." "Lu kok tabrakan nggak diobati?" "Biasa, namanya juga dia anak laki-laki, ini juga sembuh." Kan laki-laki begitu kan. Beda dengan istri, akhirnya mangkel. Nah begitu. Maka dengan keberadaan istri itu di rumah bisa membuat suami itu semangat. Kalau suami nggak mau kerja, ancam. "Mas, kalau kamu nggak mau kerja, kamu nggak mau nafkahi, saya juga nggak mau melayani kamu." Boleh gitu loh. Boleh seperti itu. Boleh. Dan saya yakin ketika suami diancam seperti itu ya mengkeret gitu loh. Daripada enggak, yang penting ya. Yang penting ya. Iya. Dan konsep laki-laki itu kesuksesannya itu dengan cara banyak main, dolan. Maka kalau anak laki-laki kan isinya dolan sana, dolan sini. Karena sejatinya itu nanti akan bermanfaat untuk masa depan dia. Berbanding terbaik dengan perempuan. Perempuan itu kenapa kok mainnya di rumah? Pasaran lah, boneka-bonekaan. Itu kan identik dengan perempuan. Karena apa? Ya memang perempuan itu masalah kerja itu bisa diselesaikan di rumah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau di rumah pusing, puyeng. Maka kalau ada laki-laki sering di rumah usir. Nah mas, udah
keluar sana. Udah, kamu apa? Kamu mikirin apa di rumah? Udah, biarin saya yang ngurus rumah. Kamu sana, kerja sana, cari duit yang banyak gitu, cari inspirasi. Ya, gitu. Enggak apa-apa. Itu kan akhirnya ketika suami dibentak-bentak istri suruh kerja, masa suaminya mau bantah? Loh, kamu bawa kerja, ya kan tahu, ya, tugas kerja kan saya, menafkahi saya bukan kamu gitu loh. Maka kita ini perlu mengingatkan suami kita tugasnya gitu loh. Tentunya dengan cara main cantik, dan setiap kita ini tahulah kelemahan suami kita masing-masing.